Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kita tentang puasa. Kalimat selanjutnya di ayat puasa yang saya sebut di pertemuan sebelumnya, yaitu kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Mari kita sebentar melihat dalam sejarah umat-umat terdahulu siapa saja dan puasa model apa yang sempat diwajibkan pada mereka. Sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya harus diingat bahwa bagi mereka yang belajar sejarah atau budaya masa lalu, khususnya budaya agama-agama, akan bisa menyimpulkan bahwa puasa adalah salah satu jenis ibadah yang paling tua dalam sejarah. Ada 3 sebenarnya jenis ibadah yang paling tua itu. Yang pertama adalah sholat atau penyembahan kepada Tuhan. Pasti ada di agama apapun dengan modelnya masing-masing. Yang kedua puasa. Ini jenis ibadah yang tujuannya untuk pembersihan, peningkatan kualitas diri. Dan yang ketiga adalah kurban atau persembahan. Ini juga jenis ibadah paling tua. Mungkin sahabat Yunisia masih ingat kisah Qabil dan Habil ketika menyajikan persembahan kurban kepada Allah. Yang persembahannya Habil diterima, persembahannya Qabil ditolak karena mungkin kurang tata syaratnya, dan itu menimbulkan rasa iri dalam hati Qabil. Itu termasuk juga jenis ibadah paling tua. Termasuk juga puasa. Puasa juga kabarnya sudah diwajibkan sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu konon berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ini menurut riwayatnya Ibnu Katsir. Nabi Adam juga diriwayatkan ada yang bilang berpuasa pada 10 Muharram karena rasa syukur bertemu istrinya Ibu Hawa di Arafah. Ada cerita lain juga yang bilang Nabi Adam berpuasa sehari semalam saat beliau diturunkan dari surga ke bumi. Bahkan ada yang bilang Nabi Adam itu sempat berpuasa 40 hari 40 malam sampai beliau diampuni oleh Allah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Adam juga berpuasa setiap hari Jumat, dan masih ada beberapa riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Adam, puasa itu sudah merupakan aktivitas keagamaan yang diwajibkan oleh Allah. Riwayat yang masyhur juga selain Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ada riwayat mirip Nabi Adam, beliau juga puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa zaman Nabi Nuh diriwayatkan dimulai dari waktu malam sampai masuk malam berikutnya. Jadi umat zaman Nabi Adam itu setelah makan malam, sebelum tidur masih boleh makan, tapi kalau sudah tidur setelah itu tidak boleh makan lagi sampai malam berikutnya. Meskipun tidurnya sore, malam hari bangun tetap tidak boleh makan sampai malam berikutnya. Itu jenis puasa semacam ini di beberapa riwayat disebut sebelum ada kewajiban Ramadan, para nabi dan para sahabat puasanya juga semacam ini. Mungkin sahabat Yunisia juga masih ingat Nabi Dawud yang berpuasa
setengah tahun penuh. Orang kemudian mengenalnya sebagai puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Di beberapa agama lain juga puasa juga diwajibkan. Misalnya agama Yahudi itu konon, kalau menurut Qurtubi di kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bangsa Yahudi itu disuruh puasa 40 hari. Kemudian Nabi Isa dan umatnya disuruh puasa 50 hari. Cuma katanya Qurtubi, orang-orang Yahudi ini agak nakal karena mereka mengubah-ubah waktu puasa sesuai keinginan mereka. Kalau jatuhnya puasa itu pas musim panas, mereka menggesernya ke musim semi atau ke musim dingin yang tidak terlalu berat, atau nyari waktu yang durasinya lebih pendek. Nah, itu katanya Qurtubi, puasa yang dulunya diwajibkan pada Yahudi. Atau dalam sejarah ada Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa, yang waktu melahirkan Nabi Isa beliau puasa, tidak cuma puasa makan, puasa minum, tapi juga puasa bicara. Jadi puasa untuk tidak berbicara. Bahkan ketika orang-orang curiga ini bayinya siapa, Ibunda Maryam hanya memberi isyarat untuk bertanya langsung kepada bayi tersebut. Sahabat Yunisia yang berbahagia, itulah gambaran bahwa jauh sebelum ada kewajiban puasa sebagaimana disebut dalam Al-Quran, agama-agama lain, nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan kewajiban puasa. Dalam sejarah juga yang belajar antropologi budaya kuno akan bisa melihat bahwa bangsa-bangsa Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Zoroaster, Majusi, Cina kuno, Jepang kuno, Buddha, Hindu, Konghucu juga ada jenis-jenis ritual model puasa dalam rangka peningkatan diri, peningkatan kualitas diri. Karena puasa dalam berbagai tradisi tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya manusia. Kenapa sih harus diwajibkan puasa? Secara filosofis bisa dianalisis bahwa manusia itu tidak seperti binatang. Manusia punya banyak sekali potensi. Sayangnya atau mungkin untungnya, manusia ini bebas. Oleh Allah diberi kebebasan. Ini yang membuat manusia sering lupa dan tidak terkendali. Beda sama binatang. Kalau binatang oleh Allah diberi potensi juga. Cuma Allah juga memberi naluri kepada binatang itu, karena memang binatang tidak bebas, tidak diberi kebebasan seperti manusia. Binatang tahu betul mana batasnya secara naluriah. Binatang tahu kapan dia harus makan, kapan dia harus berhenti makan. Binatang ngerti kapan harus bereproduksi, kapan berhenti bereproduksi. Bahkan binatang juga tahu kapan dia puasa, kapan dia harus buka puasa. Kan dalam ilmu biologi nanti banyak cerita bahwa binatang juga puasa. Bahkan ada cerita buaya itu bisa tidak makan, tidak minum sampai beberapa bulan. Kemudian katak tertentu, spesies tertentu itu bisa dalam masa hibernasi itu bisa tidak makan sampai 16 bulan, dia tertidur. Ada pula yang terkenal ular, sebelum ganti kulit dia puasa sehingga suhu tubuhnya meningkat dan kemudian kulit-kulitnya rontok. Saat itulah dia ganti kulit dan itu bisa sampai bulan hitungannya. Atau ayam betina itu saat mengerami telurnya sekitar 21 sampai 25 hari dia juga puasa. Dengan puasa itu suhu tubuhnya naik
sehingga dia bisa mengerami telurnya. Yang paling terkenal lagi adalah ulat. Dalam proses metamorfosisnya, dia bermetamorfosis sehingga berubah nanti jadi kupu-kupu. Itu pun butuh puasa. Beruang saat hibernasi sekitar 3 bulan juga puasa. Onta kadang-kadang di perjalanan yang jauh dalam ceritanya dia tidak makan, tidak minum. Yang unik di sejarah kelautan ada ikan salmon. Ikan salmon ini kalau sudah masuk usia kawin, dia akan kembali ke tempat kelahirannya untuk bertelur. Biasanya ada di Laut Pasifik atau Atlantik. Dan untuk ini dia harus berenang ribuan kilo melawan arus. Strateginya apa? Dia puasa. Biar tubuhnya tidak terlalu besar, gerakannya lincah, tidak dimakan pemangsa, tidak kena halangan apa-apa, dan bisa bertelur di tempat kelahirannya. Itu binatang, dia tahu batas, dia tahu apa yang harus dilakukan secara insting, secara naluriah. Tumbuhan juga begitu. Ada cerita bahwa pohon jati itu kalau sudah musim kemarau panjang, dia puasa. Dengan cara apa? Menggugurkan daunnya, sehingga tidak terlalu berat untuk metamorfosis. Itu untuk binatang dan tumbuhan. Beda dengan manusia. Kalau binatang selalu pas, secara insting dia tahu kapan makan, kapan berhenti makan. Beda sama manusia. Manusia sering lupa batasnya. Manusia sering tidak terkendali. Makan, minum, syahwat tidak terkendali. Maka Allah menurunkan kewajiban puasa itu untuk mengingatkan manusia akan batasnya, bahwa betapapun besar potensi manusia, betapapun dia bebas melakukan apapun, tapi dia punya batas-batas yang jangan dilanggar. Makan seenak apapun dia makan, ada batas dia kuat dan tidak kuat makan, ada batas dia kuat tidak kuat minum, juga syahwat. Makanya Rasulullah mengingatkan kita makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini mengingatkan batas kita. Kenapa harus diingatkan terus? Karena manusia sering melupakan batasnya sendiri. Oleh karena itu ada yang unik dalam ayat puasa tadi, bahwa puasa itu, ayat puasa tadi menggunakan kata-kata kutiba yang artinya mewajibkan, yang tidak disebut eksplisit siapa yang mewajibkan. Ini mungkin ada rahasianya, ya bagi semua muslim, dan kita juga yakin bahwa Allah yang mewajibkan. Tapi kalimat kutiba yang tidak disebut fa'ilnya, siapa yang mewajibkan, itu bisa ditafsirkan bahwa kalau manusia mau berpikir, mau merenungi hakikat dirinya, maka tidak perlu dia diperintah, dipaksa untuk puasa, dia akan memilih puasa. Jadi dia bisa mewajibkan dirinya sendiri untuk puasa. Hari ini kan banyak terlihat, misalnya demi kesehatan, demi kecantikan, orang kemudian berpuasa. Demi untuk agar penyakitnya tidak bertambah, orang berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun puasa itu perintahnya Allah, tanpa diperintah sekalipun, seandainya orang mau berpikir, seandainya orang mau merenung, dia akan sadar bahwa puasa itu sangat bermanfaat. Sekian untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.